Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا. ثم في سورة الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada kita. Kecil Allah, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menenun benang sekuat-kuatnya. Setelah benang itu dia tenun sekuat-kuatnya, dia lagi sendiri yang mengurainya. Kok beribadah wak ibu-ibu, jangan serupa itu, kata Allah. Taat kepada Allah, jangan seperti wanita yang menenun benang sekuat-kuatnya. Setelah kuat benang ditenun, kita sendiri yang mengurai kembali. Di bulan Ramadan yang bertaubat kita, yang mendekatkan diri kepada Allah kita, berzikir dan berdoa kita kepada Allah, seluruh rangkaian ibadah kita lakukan dengan bersemangat. Habis bulan Ramadan bu, awak lo seorang nak meninggal itu balik. Jangan, kata Allah Azza wa Jalla. Surat yang kedua yang sangat populer surat ini bagi kita, yakni surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Justru itu, kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka hendak dirikan oleh kamu salat. Para ulama memahami salat di situ, dirikanlah salat sunnah Idul Adha. Kemudian wanhar, dan hendaklah jadi peserta kurban kamu. Satulah kurban sesudah salat Idul Adha. Jadi sebelum salat Idul Adha lay boleh buat kurban bu? Dah boleh. Selesai salat Idul Adha, ditampik kita, baru kita menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang membenci kamu Muhammad,
artinya membenci ajaran Nabi Muhammad yang disuruh oleh Allah itu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapa-bapa, inyi-inyi, angku-angku, alim ulama cadiak pandai, ibu undang kanduang, mudah-mudahan kita pada subuh hari kini dalam keadaan sihat wal afiat, lahir dan batin. Nya ada nan sihat lahir saja, batin indak. Ada tak bu serupa itu? Badan sihat pak, pi batin sakit. Lapih puasa lah sakit lo batin itu. Nampak gunjiang lah, nampak padu domba lah, nampak cuki kada orang lah. Atu badan sihat, ruhani sakit. Padahal di bulan Ramadan kita berusaha mensucikan batin itu dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Berhusnuzan kita sehabis Ramadan kita orang yang suci. Idul Fitrah kembali kepada kesucian. Tapi lepas puasa kita lo nak mengotori balik apa? Jadi berdoa kita kepada Allah, ya bu, kita taat, kita bisa mempertahankan kesucian selalu di dalam lingkungan ibadah atau lindungan inayah hidayah Allah. Mintalah kepada Allah, karena manusia tidak punya kekuatan untuk itu. Kita mendapat petunjuk karena Allah yang beri. Kita mendapat rezeki, Allah yang beri. Selain daripada itu adalah musabbab. Ya. Musabbab sadanya bu, yang memberi adalah Allah. Selawat dan salam buat ruh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kinilah 27 Syawal ya bu. Hampir habis bulan Syawal, Zulqa'dah tiba pak. Habis Zulqa'dah nanti Zulhijjah datang. Terus menerus kehidupan manusia seperti itu. Habis hari baganti hari. Habis pakan baganti jo pakan. Habis bulan baganti bulan. Habis tahun baganti jo tahun. Kalau habis umur awak bu, jo akan diganti lagi. Gantinya bu. Alam kubur gantinya lepas. Kalau masih dalam keadaan ghafil, lalai kita untuk mempersiapkan diri ke akhirat. Akhirat itu selalu mendekat kepada kita. Selalu mendaki akhirat tu kawa atau selalu menjauh bu? Baku mendaki. Semakin bertambah umur, semakin daki akhirat kawa. Oleh karena itu jangan kita menjauh dari Allah. Jangan kita menjauh dari akhirat itu. Karena dia menjauh atau mendekat kita, dia pasti selalu mendekat kepada kita. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kajian kita subuh hari kini bapak ibu, hal-hal yang terkait dengan kurban. Kalau laba korban besok lampian-lampian korban kaji ko memunculkan pak ajo leh. Pak laba ni hendak satu korban kan? Lata balanjo lo pitih ke ibu. Ancak korban betang tu. Ina wa korban kaji ke ibu. Lain dah ba.
Sebab kalau kaji kurban tentu tuntutannya orang nan sanggup wajib kata Imam Hanafi. Wajib kata Imam Hanafi berkurban bagi yang mampu. Itu mazhab Hanafi, Bu. Nah, karena beliau berdalil Nabi mengatakan man wajada lahu sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana. Dari Abi Hurairah, riwayat Ibnu Majah. Siapa yang ada bagi orang itu kemampuan untuk berkurban, lalu dia enggan tidak mau berkurban, fala yakribanna musallana, maka tak usah dia menghampiri, Pak, mandake saja tidak usah, kata Nabi. Apa? Musallana, tempat salat kami ketika salat Idul Adha dilaksanakan. Jadi musallana yang dimaksud Nabi itu, Pak, Nabi mengerjakan salat sunat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, beliau di lapangan. Nah, anak perlunya dakik-dakik tu, kata Nabi. Kalau nak amuah berkorban, awak mampu, jangan menghampiri tempat salat kami. Mazhab Hanafi mengistimbatkan hukum wajib kepada orang yang mampu. Berdosa tu Ustaz? Yo. Cuma kita cari lo fikih mazhab Hanafi. Di fikih mazhab Hanafi, orang yang mampu di situ, kalau di kumpulan ratu kekayaan orang tu sadonyo sampai senisab. Arago rumah bara, arago tanah bara. Kemudian pitih dan tersimpan bara, meh nalaki di tangan bara. Ko di kumpulan sadonyo sampai ratu orang tu senisab, ndak amuahnya korban, berdosa. Karena hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Ia dosa tu Ustaz. Yuk. Nah. Kemudian mazhab Syafi'i rahimahullah dan mazhab Ambali berkesimpulan hukum sunnatun muakkadah. Orang nan mampu berkurban sunat muakkad. Ikut serendah-rendah hukum, Pak. Tapi sunat muakkad tu tak boleh diremehkan. Tak boleh diremehkan. Nyokale sunat muakkad, Ustaz. Kalau sengaja awak meremehkan, Pak, makruh hukumnya. Kalau ada yang mengatakan sunat muakkad itu tidak sunat muakkadah, tak ada ke tu pandai-pandai ulama saya nama baik-baik sunat muakkadnya. Sunat biasa saya tu nyo, badosa. Jadi secara hukum kurban tu Bapak Ibu, bagi yang mampu serendah-rendah hukum sunat muakkadah. Begitu pentingnya kurban. Karena Allah di dalam surat Al-Kautsar mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Begitu banyak nikmat yang telah kami berikan, kata Allah, maka tiba di Idul Adha, salat sunat Idul Adha lah, kalau lenda ada uzur syar'i, sesudah tu berkurbanlah. Barahari kita boleh menyembelih hewan kurban ampi hari, Pak. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sampai asar tadi tanggal 13 Zulhijjah. Masih boleh kita menyembelih hewan kurban. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ustaz, kurbanku untuk Nabi Muhammad Jumat beliau saja disyariatkan oleh Allah. Tidak. Dari Nabi Adam sudah ada syariat kurban. Siapa yang disuruh ada Allah berkorban, Bu?
Qabil dan si Habil. Karena nak orang berdua ko watangka dek gara-gara padusi, Pak. Bu, nak orang berdua ko watangka dek gara-gara padusi. Yo. Kini ada je orang watangka dek gara-gara padusi. Main bunuh ke ada je orang ini nak. Siado si Qabil jo si Habil batangka memperabuian seorang padusi. Turunlah firman Allah, Adam, kecian karena engkau tu kalau berabui-rabuinya tentang orang padusi, kecian kenyo, kurbanlah. Habil suruh kurban, si Qabil suruh lo kurban. Qabil si Habil nyo memperabuian iklimah. Iklimah ko rancak kulit kunyang lansik tinggi semampai duang mancuang pipi bawah dilayang kan itu barabui na orang berdua ko. Sedangkan syariat Nabi Adam tu anak beliau kan kamba-kamba saya bu sampai 99 orang dan terakhir dan indak Nabi Sis. 98 tu kamba anak, kambanya kamba sapasang. Seorang padusi, seorang lelaki. Syariat Nabi Adam tak boleh nikah jo pasangannya, pasangan kambanya harus disilang. Nak orang berdua ko tangkanya bu. Berkurbanlah mereka. Si Habil seorang petani. Apa hasil taninya nyobau sadolahnya bu. Si Qabil seorang petani, si Habil seorang peternak. Si Qabil lah nyobau hasil daripada paraknya. Kalau menanam timun ni baunya loba. Ya kalau di Arab tentu kalau kabut tentu ano kurma ya Pak. Kurma, anggur. Tulik nyawanya. Dok tangguang banyaknya dah bu. Saung buat gadang. Desi Habil Pak. Ada riwayat mengatakan 5 ekor saya teranak di bawahnya ni bu. Tapi nan 5 ekor ko yo boneh-boneh Pak. Gapuk-gapuk tinggi gadang untuk di bawahnya. Desi Qabil tak tanggung banyak dah. Tapi nak busuk-busuk saja. Sampaikan kepada Habil dan Qabil wahai Adam, kata Allah, mana ditembak di patuih beko kurbannya, tapanggang di petir, itu kurbannya nak diterima. Nan ditembak petir bu, kurban siapa? Kurban si Habil. Diterima oleh Allah kurbannya si Habil. Itu syariat Nabi Adam bu, ditembak patuh. Jangan dibawa lo ke syariat Nabi Muhammad. Itu lo ke siapa ibu ko sana ditembak patuh kurbannya ko tu terima tu. Tak cocok tu dah Pak. Tu di zaman Nabi Adam. Dewak kini ndak siapa diterima kurbannya oleh Allah nanti di akhirat. Dan jalih dawak kini Pak, sempurnakan bu rukun, sempurnakan syaratnya, sempurnakan apa yang disunahkan. Maka sempurnalah kurban kita nanti di akhirat kita melihat. Aku nawak kaji kini bu, agar kurban kita sempurna. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan Allah berkorban. Dan kurban yang paling dahsyat semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman adalah kurbannya Nabiullah Ibrahim. Ratusan ekor unta tiap tahun, ribuan ekor kambing tiap tahun. Kemudian yang paling dahsyat dan paling agung, Nabiullah Ibrahim mengorbankan anak beliau sendiri dengan perintah Allah. Tapi jangan ditiru lo kau bu.
Nabi lah nak dia aku ada contoh korban Nabi Ibrahim. Tu terlambat datang ibu tu. Nabi Ibrahimnya nan disuruh menyembelih anak. Kalau awak ndak cukup harta benda kita, ternak. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita mulai kajian kurban sudah selesai hukum. Bahwa hukum berkurban siapa yang mampu menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah wajib alal mukim, atas orang yang berada di negerinya, tidak dalam keadaan musafir. Kalau Imam Malik menyimpulkan hukum bahwa hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyimpulkan hukum sunnatun muakkadah, sunat muakkad. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Syarat kurban. Syarat wajib berkurban atau syarat sah berkurban. Yang pertama syarat sah berkurban, orang nan berkurban itu orang Islam. Orang ada orang di luar Islam satu kurban, Pak? Pernah Bu mendengar orang kafir berkurban? Lain kan? Ada. Di hari raya kurban yang walilo kambing. Kemudian agiannya kau kurban kami go je nyo. Jangan jadi ibadah kurban, Bu. Jadi ibadah saja tidak. Ada persoalan. Ustaz, kalau ada orang kafir menghadiahkan satu ekor sapi atau satu ekor kambing untuk kurban, Ustaz, boleh hendak awak menerima? Boleh hendak ibu menerima? Dia hadiahnya kambing dia orang non muslim kawak, boleh? Boleh. Kalau ada itu, Pak, agihan sajalah kau orang pekerja, tidak masalah. Kok dia ambil saya bagi upahnya tu untuk orang pekerja, tidak masalah, Pak. Dia kena pokoknya nak korban tu dah. Kau sekurban tiang dari orang kapianya. Dia biar. Sudah dia biar, Bu, dibagi-bagi agian saya ke pekerja. Tak ada masalah. Badak ada masalah, Ustaz. Dia kerana tidak korban. Nyo dia saja. Tapi kalau daging korban, kulit korban dan lain sebagainya tidak boleh diambil jadi upah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapa yang saya muliakan, orang Islam. Yang kedua, syarat sah berkurban, orang yang berkurban wajib memasang niat. Bila ibu berniat, kalau kau kaji. An Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an ayyudahiya falyumsik an sya'rihi wa zafrihi wa azfarihi." Rawahu Al-Hakim. Apabila telah tampak oleh kamu hilal bulan Zulhijjah nanti, tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan telah berkeinginan kuat salah seorang kamu. Artinya apa, Pak? Boleh ketika itu awak memasang niat lain. Niat apa? Niat kurban. Kalau lado, bantiang lado atau dewa pitih lado, tanggal 1 Zulhijjah tu berniatlah awak untuk ingin satu kurban lain. Kalau kita lah berniat untuk kurban mulai tanggal 1 atau tanggal 2 atau seterusnya, maka hendaklah dia, kata Nabi, mulai menahan dirinya
dari memotong rambut badannya si peserta kurban dan kuku si peserta kurban. Kau sunat Pak? Bu, kalau laban niat awak bila awak masang niat tanggal 1 Zulhijjah lah mulai. Boleh tak ketika kawan Nabi saya awak pasang niat? Boleh. Oh Ustaz, awak sebulan menyalang kurban tu lah awak store piti ke pengurus Ustaz. Tu lah awak lah masang niat. Itu namanya azam baru tu. Cita-cita. Alun niat apa? Cita-cita baru. Kapan orang sudah boleh dikatakan berniat berkurban? Kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Itu kanak-kanak ya Bu. Beko ibu atau besok bu lastor piti untuk satu kurban. Pasang niat sekali. Alun dikatakan niat. Namanya azam. Cita-cita. Tapi kalau lah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah, ibu store piti untuk iuran kurban, berniat apa ketika itu, maka sudah tercatat sebagai niat kurban. Cuman ada ibadah sunnah ketika itu, menahan diri dari tidak memotong kuku, menahan diri tidak memotong rambut, memotong sungguh, memotong janggut. Apa kata tu Pak? 10 hari sungguh jo janggut ambo ndak buat potong tu lawa bayo bentuk gerembeh Mas Ustaz. Kalau amuah kan itu Pak. Nya ndak wajib dah. Sunnat hay'ah. Kau ndak perlu diperpanjang, ndak perlu di pekaru arangan. Aku pekaru arang orang nanya Pak. Kadang-kadang lonci matu. Padualnya sunat hay'ahnya. Kalau amuah Pak silakan. Bertambah palo. Tapi kalau ndak amuah ya boleh. Digalak orang lo awak di kantor beko Ustaz. Tu bahanya. Ambo cuku saya sungguh ambo janggut ambonya. Ndak mana. Nan kurban tetap sah. Ada orang bertanya, kuku dari peserta kurban tidak dipotong atau kuku hewan kurban? Kalau kuku hewan kurban, kalau gunanya Pak potong, kau gunanya, barang kapayanya memotong kuku jawi, nak? Kalau gunanya tu, sejak lahir tidak pernah dipotong dan mak rumah, awak potong-potong lah, kau gunanya. Kuku awak nan dilarang dek Nabi memotong dalam makna sunat. Pak, kumbu pajali. Di zaman Nabi, orang tidak ada memungut dan membuat panitia kurban. Tak ada dah Pak? Tak ada. Zaman Nabi tak ada panitia kurban sama dia awak. Kalau kerajaan bid'ah saja kerajaan awak selama Pak. Bakakar. Nabi dah ada menyuruh awak untuk membuat panitia. Sahabat dah ada membuat panitia kurban. Kini awak buat panitia kurban. Aku nan namanya bid'atun hasanah. Itu apa ibu? Bid'ah yang baik. Dikaitkan dengan al-arfu. Adat kebiasaan yang baik di daerah awak. Boleh tu Ustaz? Tak ada masalah. Tapi yang perlu kita ingat, si peserta kurban yang pandai dia menyembelih hewan kurbannya, inyo nama Nabi hewan kurbannya nanti di hari raya tu Pak, itu lebih afdal. Jadi Pak Ji, ku ada peserta kurban awak babi siaknya, dia lah biasa manabiah jawi ku ma Pak Ji. Ku den lah manabiah nang punya orang ku banyaknya. Kan ada tujuh tu, kok jauh yang bu kuanya, ambolah menyembelihnya. Habis sialah ke tukang nan awak cater. Jauh nang ketiga ko beliau langsung menabih. Tu sunat Pak. Sunat. Kecik Nabi laki-laki yang pandai menyembelih, maka sunat dirinya menyembelih sendiri hewan kurban, kecuali perempuan. Padusi bawaki. Kalau laki-laki kalau pandai awak menabih, sunat awak menabih. Pisian anda pandai ya baki aja lah. Nyo ndak pandai beko bah pandai-pandaian rusak korban orang.
Awak dah pandai dah. Tak pernah sekali Allah dah Pak. Awak cuba-cuba lah. Mulai saya kau itu-itu lah gigi-gigi tangan itu-itu. Itu tak muah dah Pak. Jadi najis beko hewan kurban tu. Tak sah dimakan beko, tak sah penyembelihan, tak sah memakan daging hewan kurban. Nanti tu ada kajian tentang syarat sah menyembelih. Banyak kajian tentang kau Bapak. Boleh membuat panitia, boleh. Tapi syaratnya Bapak Ibu, panitia baik di masjid dan di musala, tolong kaji tentang syarat dan rukun sahnya kurban. Dan namu kari harang yang dipanggang jadi panitia Pak. Ini sebagian tempat ada nak kari harang Pak. Tidak berdalil. Keceknya lawas harang ke kami haniang saya lah Pak lah ikinya. Padahal karajonya itu tidak sesuai dengan sunnah. Itu panitia kari harang namanya tu. Nyok dapat awak jadi panitia tu kuasai fikih tentang udhiyah, tentang kurban. Baca buku kau nak bertanya kau orang nan alim, kau lama. Sebab kau apa-apa yang di panitia, kau tanggungjawab nanti di akhirat Pak. Tak sah kurban orang awak dituntut nanti di akhirat. Jangan Pak bayi. Ameh jo perak tak ada ketika itu le pitih tak ada ni. Jadi bayi le. Amal apa gian kau orang tu. Awak lah payah-payah mau urus kurban orang Pak. Amalan awak gian untuk inyo nanti. Kan bayi tu. Kalau kurban orang tidak sah. Jadi kalau bertanya apa ibu kamu kama dengan kurban dan paling afdal ke Ustaz, cari tempat berkurban yang sesuai dengan tuntunan syar'i. Kasinan awak kurban. Kamu salah, kamu saji, kama. Amaku cari tempat yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, ada pengurus masjid musalah Pak. Seketik nak kurban tempat gini Ustaz. Bala kakak ni Ustaz. Kecik ambo, biarlah seketik Pak, asalkan sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan tuntunan. Kadang-kadang ada loh panitia, agi hasil agak banyak peserta kurban tu dah yang boleh besoknya nak kasih kojo kurban. Oh lama mau. Iya dek peserta kurban kau deknya dia gi apa? Asangah karuang surah nyambok pulang. Padahal tidak boleh peserta kurban mengambil daging kurbannya kecuali hanya sepertiga paling banyak. Jangan salah paham lah Pak, nak Pak. Apa satu siku kambingnya sepertiga jawi, Pak minta ke panitia tu salah tu. Awak satu siku kambingnya, sepertiga jawi lu nak diminta. Kecil Ustaz sepertiga mahnya, sepertiga jawi untuk kami, atau api untuk peserta salah. Sepertiga dari kambing. Daging kambing warna apa? Paling banyak 6 kilo, 7 kilo. Sepertiga tu paling banyak 3 kilo. Itulah banyak. Kau dapat kurangan dari itu. Nah, kemudian ibu-ibu, kau maaf Pak, kau yang panitia aja nambah kanak-kanak. Awak panitia kau jangan setelah kurban orang di agian kau, awak sok berkuasa. Tak boleh Pak. Sok berkuasa tak boleh. Bak jano awak saja. Oh Ustaz, lai boleh daging hewan kurban ko diambil kemudian dimasak makan samu-samu. Panitia makan, pekerja makan, orang kampung makan. Lai boleh Ustaz? Boleh. Tapi Pak panitia jangan sok berkuasa. Basok berkuasanya wajib minta persetujuan kepada peserta kurban. Karena dia yang punya kurban, bukan bapak. Pasal Pak ngecek. Bapak ibu-ibu peserta kurban, lai ikhlas apa ibu? Kami ambil daging kurban apa ibu, gak saketek surang. Dimasak ketika awak berkurban, makan bersama-sama. Sianan hadir ke tempat ko makan bersama-sama. Lai setuju apa ibu? Setuju kecik beliau. Baru boleh Pak.
Jangan mentang-mentang olah kalau lah tiba di panitia aku, jangan satu je wak lain. Babi tuan kau orang, dah boleh ada pak. Karena awak wakil. Panitia kurban wakil dari peserta. Kalau ambo magiah contoh nan wakil ko sarupo jorang punya kadai dia wo. Orang punya kadai, orang nan punya barang itu ibarat peserta kurban. Pelayan toko itulah pak panitia tu. Jadi apa pelayan orang tu pak? Jadi kok mausul kok manganyo ayo didangah. Di karena po inyo nan punyo awak waki. Awak anak buah di toko itu umpamunya pak. Cuman jangan asa ka mausul saya bu. Kalau nak sesuai dengan tuntunan syar'i, maka panitia wajib untuk tidak menerima. Kalau model itu asalah menuri fikih kurban tubuh, yo nak mau terima. Ayo itu. Tapi kalau sesuai dengan sunnah, dengan tuntunan, wajib panitia mendengar apa yang diusulkan oleh panitia, oleh peserta. Pak, Bapak, peserta kurbanku berwakil kawak panitia. Bu, ibu bawakil ke panitia. Dalam bab muwakil, wikalah, bab tentang wakil dan perwakilan, dalam mazhab Syafi'i, mesti orang yang berwakil kepada wakilnya ada ijab dan qabul. Kalau tidak sah perwakilan. Apa ijab kabulnya Ustaz? Bu, ibu kan bawakil ke panitia yo untuk berkorban. Tanggal 1 Zulhijjah besok atau kini beli aja. Store lah piti bu, berayuran Pak Ji. Oh 3 ampean kecek beliau. Wih mahal mana banyak 3 ampe tu. Hanya orang awak kan begitu. Kalau bayu nak murah, kalau Jawi nak kadang. Jawi nak segadang untuk pak, tapi iuran aku dapat yang murah, kurang dari 3 juta. Nah, ibu-ibu apa-apa, kalau awak ada kemampuan, itu mencari-cari awak nan murah. Sebulan nyalang kurban, cabai sandal awak dia mencari mana paling murah, mana paling murah. Ceke awak tu bakil. Kau dapat cari nan paling mahal, sesuai je kemampuan awak. Ada ndak kau saja kano dan ka masjid lima suku kurban batunya mahal mananya. Tu banyak. Kini sedang mencari mana paling murah. Ya, mana banyak lagi yang murah lu iurannya le. Tu orang awak tu. Pira si kondak. Insyaallah Pak Ji. Dicari di jamaah besok tu. Mana paling mahal di Sungai Puako kurban. Kemari orang sedolahnya tu. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Nak boleh awak tawar-tawar tu. Cuma Pak Panitia tolong cocokkan. Kalau orang maha bayu, tentu fasilitasnya lebih hebat. Orang bayu 3 juta 400. Tapi Jawi korban, Jawi baru lagi ke petangnya. Tu yang nak masuk lah tu dah Pak. Tu nak masuk tu. Ya Bu ya. Ibu bapa peserta kurban mesti berijab kabul dengan panitia. Iya kata mazhab Syafi'i. Anan kapa ijab kabulkan. Pak, iko iuran kurban nambuah untuk tahun kini. Keluar piti sirah-sirah tu 3.400.000. Bawa kiambo kapak panitia yo Pak. Maurui kurban nambo dari awal sampai akhir. Pak tarimo. Ambo tarimo iuran kurban apa ibu? Insya Allah kami mewakili. Baru iko Pak.
Tak mau dia onjoan saja. Nyagiah namo. Ijab kabulkan. Bertambah nilai di sisi Allah. Yang kedua, dek karena apa panitia lah menerima perwakilan dari peserta. Jangan salah lo pak ijab kabul beko membeli jawi. Membeli jawi salah lo ijab kabulnya bu. Kalau salah ijab kabul ketika membeli teranak untuk korban, bisa-bisa beko hewan kurban tu jadi milik panitia. Lain nama kurban ibu untuk jadi milik panitia. Anda mau ibu-ibu dapat bakar. Kamu kasihnya Pak Ibu. Ketika membeli jawi hewan kurban dalam bab jual beli Pak, mesti ada ijab dan kabul untuk syarat sahnya jual beli. Dapat ya Pak membeli jawi, mesti ada ijab kabul. 30 ekor jawi dia awak di masjid awak umpama. Pagi nanti membeli jawi ijab kabul dia orang maman jual. Kalau salah ijab kabul, jadi hak milik beliau. Pak, ambo bali jawi ke Pak 30 ekor. Harago sekian siku yo Pak. Kecil orang menjual. Yo Pak, ambo jual jawi 30 ekor ke Pak Pak. Harago sekian. Dalam ijab kabul dan serupa itu, siapa punya jawi Pak? Siapa punya jawi kira Pak? Bautang panitia ke peserta kurban lain. Bagus Pak bautang. Karena awak membeli jawi untuk diri awak dan dipakai piti peserta. Itu gunanya awak ngaji Pak. Itulah Pak nak mana Pak? Bajab kabul lah Pak je si penjual. Ambo bali jawi ke Pak 30 ekor ya Pak. Harago sekian siku. Kecil orang nak menjual. Ambo jual jawi 30 ekor ke Pak ya Pak. Harago sekian siku. Siapa punya jawi ibu? Dalam akadnya panitia. Mango-mango je lah ibu dia. Jawi korban awak lah punya panitia, tak punya awak ni. Di dalam ijab dan kabul yang tersalah. Ya. 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 Label dia serupa itu. Kami tulis itu. Di dalam ijabnya itulah masuk kepada panitia berwakil. Mewakili. Mewakili. Cuma ada cik Pak Ibu. Kucik. Kalau panitia meminta ke peserta untuk pembeli hewan kurban iuran awak 3 juta sampai ratui, panitia tidak boleh mengurangi. Operasional tidak masuk. Nah, jangan berang panitia kamu ko bajaleh-jaleh. Ada dusta antara panitia dengan peserta. Kalau awak meminta ke peserta iuran kurban awak 3 juta sampai ratui, iyo agihan untuk pembeli jawi 3 juta sampai ratui. Harus segitu awak beli jawi. Nah, tunggu sebentar Pak Ji. Jadi seharusnya bagaimana?
Tanyon kau orang manjua, kalau iko gadang jawi, bara siku pak jua ke kami. Ke peserta kurban kami mewakili. Ya kan? Kalau iko gadangnya, bara siku. Oh sekian siku. Pas bana 3 juta sampai ratih. Laporan ke peserta. Bali jawi pas 3 juta sampai ratih. Operasionalnya apa ibu? Mesti wak minta lebih dari itu. Kok 1, kok 2 tu untuk operasional. Ya. Keceknya. Okey, Bapak Ibu. Udi, ya. Berarti orang nan manjua, nan magih kawak. Ya. Nan lebih pas. Ku kolej cocok Pak Ibu, di mama acuk mau sampaikan. Tidak boleh orang si pembeli memberi kepada orang si penjual memberi kepada si pembeli di dalam bab jual beli. Tak boleh magiah. Karena 3 nan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melintasi tempat salat orang yang sedang salat. Itu tak boleh di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maiboh ketika orang azan awaklah satu tampik jo muazin. Dilarang ni Nabi. Orang kalau labang awak tiba siko mauta jo awak baru. Siana mauta pun nak memberikan ke ibu-ibu dah. Bapak ko mauta kan yo. Dilarang dek Rasulullah. Lebih rancak alai basiangi masuk ke telinga engkau Nabi. Biar miskin kalian kata Nabi. Daripada meminta-minta kepada orang yang berjual beli kepadamu. Awak nak minta dah Ustaz. Ya okey, awak nak minta pinyo magi Ustaz. Ya nak, awak nyoba niai cenyo. Nyo magi ke awak nak minta dah. Kalaulah kebiasaannya bantu itu tiap tahun Pak, tu namanya ado yang tersirat. Kalau nak lebih rancak bahannya, indah inyo magi ke awak. Indaknya bagi kawan, awak langsung mau mengeceng kenyo. Misalnya, tabali di Pak Ji Jawi misalnya, kalau 3 juta sampai ratus itu berapa tu? Berapa sekuru? Taruhlah sekitar sana, kalau 3 kali 7 akan 21 nak. 25, contohlah 25 juta sekuru. Begitu akad awak Pak. Ambo ndak minta-minta, ndak marokkan pemberian dari apa nak mengalih. Bitulah. Dik karano Jawi kombo Bali 25 juta Pak. Minta kurang kami. Ba kurang kami. 24 juta 500 kami beli. Nah, jadi ndak inyo baragiah kawak. Kalau inyo baragiah kawak, apapun walaupun tak datang dari awak, berarti si penjual memberi kepada si pembeli. Secara manusiawi Pak, apa akan mengecek kau tidak kau orang dalam hati mengecek? Hah? Oh dalam berjual beli kau boleh Pak. Kalau nyo setuju awak setuju lah boleh, tak menekan-nekan. Kalau muahnya, iya. Dak tahu siko Jawi dah.
Oh iya. Per orang peserta. Oh minta anonya. Oh iya iya. Nah, oke. Ya Pak Ji, nan kaji dan bos nan adalah jangan si penjual memberi kepada si pembeli. Duduk kaji cek kan? Menghindari jangan si penjual memberi kepada si pembeli. Mako Pak Ji barago je orang tu. Nyo kan duduknya di sinanya wikotnya. Kan situ wikotnya. 500 siku jawi jenya. Ko paragiah rega Pak Ji kan itu. Kini wak menghindari jan paragiahnya kawak. Paham Pak? Jan paragiahnya kawak. Awak minta kurang kanyo siku jawi 500,000. Masuk apa? Masuk apa? Jadi dalam akad jual beli wiko itu. Mau bali kapak jawi siku 2 juta 2 juta 450. Berapa? 2 juta 25 juta dikurang 500 berapa? 24 juta 500. Ya kan Pak? Jadi ndak inyo beragiah kawak. Memang wak wali jawi segitu. Tapi kalau Pak Haji nyo agiah 500,000, nan Pak Haji mali jawi kanyo 25 juta, ko paragiahnya 500,000. Nang kini ndak. Ulang oleh apa? Awak membali kanyo 24 juta 500, na 500 ko nyo kurangi persetujuan keridaan awak bersama je nyo. Okey? Tu berbeza tu Pak. Nan tadi nyo baragiah kawak, nan kini ndak. Inyo mengurangi ragu kawak. Okey. Oh ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu dan sewantaku lah duduk ya Pak. Pak Haji bisa memahami ya. Ana mau sampai tentang kalau awak membeli 25 juta kemudian nyogi fee. Kata anonya fee namanya tu. Apapun lah nang sabu yang kawak. Ya nak namanya fee nyo baragiah kawak. Sisa piti nama. Okey. Yo. Makanya Pak Haji, Pak Panitia, awak membeli jawi 24 juta 500. Kecian ke peserta korban. Bali jawi awak pas 2 juta 24 juta 500. Kini untuk biaya operasionalnya ada awak bersama. Tambah 100,000 boleh. Ya, tambah 100,000. Nan 100,000 bersama kau Pak. Boleh hendak untuk uang jasa? Boleh hendak ibu apa untuk uang jasa? Sepakat panitia dengan peserta. Kau nan 100,000 kau bakal liang panitia pemenyapi iuran kurban apa ibu? Tentuinyo ado jariah, adolah labo. Lain setuju apa ibu kita agi transportnya? Setuju. Ada di sini nambian. Di sini nambian. Ada uang operasional, ada uang pembali ternak. Jangan samuan. Ikut namanya dia awak. Iuran kurban awak 3 juta sampai ti. Sudah tu kucing-kucingan saya lagi panitia je peserta. Hanya bali jawi. Ada pek nyontong 1 juta. Tanpa sepengetahuan peserta. Itu yang berbahaya. Apa? Dia Pak tanya tadi. Ustaz. Kalau sesudah ya Pak, sesudah Idul Adha, salat Idul Adha kita akan berkorban. Kemudian tanya beliau, benar. Kini boleh hendak nan jadi peserta kurban tu orang mati, itu je Pak ya. Lihat orang mati jadi peserta kurban. Lai ya, syukur lai. Lai. Pak Ibu, orang yang meninggal dunia
kajiannya boleh ndak jadi diikutkan sebagai jadi peserta kurban? Boleh, dengan syarat Bapak Ibu, nama dia tercantum sebagai peserta kurban kalau dia sebelum meninggal ada wasiat yang dia tinggalkan kepada ahli waris. Buianlah namanya Pak. Lagai atau sakit no, habis kuanya tu piti yang botol letak dalam lemari atau ndak dona piti. Kalaulah masak padi itu besok kan dakik-dakik karayo haji dia nya. Satuan dan kurban ionya. Kurban dia 6 kali baru ko dapik si ko jawi ndaknya nyalang dia mati. Kiranya dalam satu meninggal Pak. Atau ada wasiat, ada niat beliau. Kalau ada niat seperti itu, boleh peserta kurban almarhum tercantum namanya karena ada wasiat. Kalau nanda ada wasiat, awak sajalah nama tercantum sebagai peserta kurban. Baniye awak untuk diri awak, doakan kepada Allah, ambo hadiahkan seumpama pahalanya untuk almarhum atau almarhumah ibu bapakku. Jangan satu lo terpampang nama almarhum sinan. Kalau tidak ada wasiat. Tapi kalau ada wasiat, boleh. Inyo jadi peserta. Karena ada niatnya sebelum mati. Ikulah kurban Pak. Di dalam fikih mazhab Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar, daging kurban yang jatah peserta kurban tidak boleh dia ambil, tetapi dia sedekahkan semuanya. Kalau kurban berasal dari wasiat orang yang sudah wafat. Itu ibu nak menjalankan sebagai anak ahli waris, sedekahkan ke orang sadonya. Jatah peserta kurban tu. Kan ada jatah tu. Sepertiga tadi. Ajan awak malah puh masuk ke sambal randang sambal cancang ibu. Ya nak malah nadu ulama mengatakan haram. Itulah kurban dan haram mau ambil untuk dimakan. Ya Pak, kira-kira tak jawab Pak ya. Karena waktu membatasi ya Pak dan Ibu. Soalnya banyak. Tapi kalau umur semua panjang nanti kita sambung bulan di muka. InsyaAllah. Kalau di sasaan kini nak muat. Ya nak, kau apa lah pulang tu kau nak makan sate wak lain je Pak. Abang kecik mo. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.